Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kami akan membahas secara singkat, padat, dan jelas mengenai psikologi ekonomi dan konsumen behavior. Masuk ke dalam pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang psikologi konsumen. Untuk pengertian dari psikologi konsumen itu sendiri ialah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan pilihan atas suatu produk atau jasa di mana bernilai ekonomis untuk dibeli dan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya adalah faktor psikologi konsumen. Yang pertama ada motivasi. Psikologi telah mengembangkan beberapa teori motivasi, yaitu teori motivasi dari Sigmund Freud dan Abraham Maslow yang telah memberikan arti yang berbeda untuk analisis konsumen dalam pemasaran. Selanjutnya adalah persepsi. Menurut Kotler dan Armstrong mengartikan bahwa persepsi adalah proses menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran yang berarti tentang dunia. Tiga proses perseptual. Yang pertama perhatian selektif, distorsi selektif, dan yang terakhir retensi selektif. Ketiga ada pembelajaran. Menurut Kotler dan Armstrong menyatakan bahwa pembelajaran adalah perubahan perilaku seseorang karena pengalaman. Pembelajaran terjadi melalui saling pengaruh antara dorongan, stimulan, petunjuk, tanggapan, dan penguatan. Faktor yang terakhir ada keyakinan dan sikap. Menurut Stephen P. Robbins dan Timothy Echardt mengemukakan bahwa sikap adalah pernyataan-pernyataan evaluatif terhadap objek, orang, atau peristiwa. Menurutnya, sikap mempunyai 3 komponen penting, yaitu yang pertama, komponen kognitif, yang merupakan segmen opini atau keyakinan dari sikap. Yang kedua, ada komponen afektif, yang merupakan segmen emosional atau perasaan dari sikap. Dan yang terakhir, ada komponen perilaku, yang merupakan niat untuk berperilaku dalam cara tertentu seseorang atau sesuatu. Psikologi ekonomi. Psikologi ekonomi merupakan ilmu yang didasarkan atas munculnya relevansi konsep psikologi yang seyogyanya akan mempengaruhi perilaku ekonomi yang muncul saat ini. Dasar paradigma dalam psikologi ekonomi dimunculkan dalam Katona Antonides 1991. 3 elemen mendasar mengenai dasar paradigma dalam psikologi ekonomi, yaitu lingkungan yang bersifat objektif, proses mental, dan sikap dan harapan yang muncul. Selanjutnya ada keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Armstrong mengemukakan bahwa keputusan pembelian adalah tahap proses keputusan di mana konsumen secara aktual melakukan pembelian produk. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisiologi yang merupakan kebutuhan paling mendasar. Dan kedua, kebutuhan kesehatan mencakup keamanan dan kebebasan dari rasa sakit dan nyaman. 3. Kebutuhan sosial, khususnya kecintaan dan rasa pemilikan menjadi perhatian. 4. Kebutuhan harga diri, berdasarkan pada kontribusi seseorang pada kelompok. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, menunjukkan pemenuhan diri dan ekspresi diri, mencapai suatu titik dalam hidup di mana apa yang dirasakan seseorang memang seharusnya demikian. Selanjutnya ekonomi perilaku. Teori ekonomi ini relatif modern. Teori ini penting untuk memahami perilaku ekonomi dan memahami alasan mengapa aktor ekonomi melakukan tindakan tertentu. Kemudian ekonom perilaku menggunakan faktor sosial, moral, dan psikologis. Ekonomi perilaku ini meliputi 8 topik. Yang pertama, rasionalitas yang terbatas atau rasionalitas terikat. Yang kedua, bias. Yang ketiga, pengendalian diri yang terbatas. Keempat, preferensi sosial. Kelima, heuristik salah. Keenam, kelelahan mental. Ketujuh, penghindaran kerugian. Dan yang terakhir, pembingkaian situasional.